Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak sekalian, kelas 10. Kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai pergaulan sehat remaja. Yang mana pergaulan sehat remaja ini tentunya berada di fase kalian, yaitu kalian berada di fase remaja yang tingkatan usianya 15 sampai 18 tahun. Baik, langsung saja kita menuju ke tujuan pembelajaran dari bab yang ke-9 ini. Pergaulan sehat remaja memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami hakikat sehat dan hakikat remaja. Yang kedua, memahami hakikat pergaulan sehat bagi remaja. Yang ketiga, memahami dan mendeskripsikan penyebab pergaulan tidak sehat bagi remaja. Yang keempat, memahami dan mendeskripsikan ciri-ciri dan dampak pergaulan tidak sehat bagi remaja. Yang terakhir, memahami dan mendeskripsikan berbagai macam interaksi sosial pada masa remaja. Hakikat pergaulan sehat bagi remaja yaitu hakikat pergaulan dari Aristoteles berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Oleh karena itu, pembentukan kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh pergaulannya. Jadi, Bapak harap kalian berhati-hati dalam bergaul, memilih mana yang baik, mana yang benar. Jangan sampai kalian terjerumus kepada pergaulan yang salah atau sesat, karena itu akan membuat kalian rugi dan juga akan menghancurkan masa depan kalian. Jadi harap hati-hati terhadap pergaulan. Hakikat sehat menurut WHO yaitu Badan Kesehatan Dunia yang dinaungi oleh PBB. Sehat adalah suatu keadaan sempurna baik fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi tersebut merupakan sehat secara keseluruhan baik jasmani, rohani maupun lingkungan. Jadi secara keseluruhan kalian itu harus sehat jasmani, yaitu bugar secara fisik, sehat rohani, secara mental, ya, tidak ada gangguan kejiwaan, dan juga lingkungan. Nah, silahkan lingkungan kalian baik di sekolah, di kelas, terutama di kolong-kolong meja kalian jangan sampai ada sampah, ya. Bersihkan semuanya, buanglah sampah pada tempatnya. Hakikat remaja. Remaja disebut juga masa ketika seseorang mulai membangun jati diri, memiliki kehendak untuk bebas dalam memilih dan memegang teguh prinsip. Pada masa ini mereka rentan terkena pengaruh positif dan negatif dari pergaulan dengan teman-temannya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa kalian harus berhati-hati terhadap pergaulan kalian sendiri. Ya, lihat kanan kiri kalian, depan belakang kalian, apakah mempengaruhi terhadap positif ataukah mempengaruhi terhadap negatif. Nah, itu yang tahu adalah kalian sendiri tentunya. Bapak harap kalian jauh dari hal-hal yang negatif. Apabila kalian terpengaruh kepada hal-hal yang negatif, segera langsung jauhi. Ciri-ciri remaja. Remaja adalah fase peralihan antara masa anak-anak dan masa tumbuh dewasa, baik secara fisik, akal, kejujuran, kejiwaan, sosial maupun emosional. Ciri-ciri khusus masa remaja yaitu masa yang penting. Jadi kalian ini adalah masa-masa yang penting, masa-masa di mana tenaga kalian sangat-sangat banyak. Jadi pergunakanlah tenaga kalian ini dalam hal-hal yang positif. Bapak sarankan disalurkan kepada hal-hal yang dapat menyerap tenaga besar kalian itu di bidang olahraga supaya kalian berprestasi, ataupun di bidang organisasi yang dapat menyalurkan tenaga lebih kalian itu kepada hal-hal yang positif.
Yang kedua, masa transisi, ya, dari pelarian kalian dari anak-anak menuju perubahan ke masa dewasa. Masa perubahan, kalian banyak berubah nih. Yang laki-laki udah ada jakunnya, yang perempuan sudah menstruasi, ya. Pokoknya banyak perubahan. Masa bermasalah. Nah, di sini kalian eh, terdapat beberapa masalah, masalah dengan teman, masalah dengan orang tua, masalah dengan orang lain, ataupun masalah dengan diri kalian sendiri. Apa sih masalah dengan diri sendiri? Ya, masalah dengan kemalasan kalian sendiri, ya. Masalah dengan kejiwaan kalian nih, ya. Jadi kalian misalkan, maunya yang pikiran kalian mau ngerjain PR, tapi ada pengaruh lain, mending main game dulu lah. Nah, ini yang masalah terhadap diri kalian sendiri. Lalu masa pencarian identitas. Nah, kok identitas dicari? Iya, jadi kalian ini sedang mencari jati diri, ya. Kalian ini sedang mencari sebenarnya nih, saya mau kemana sih. Bagi yang sudah tahu, saya mau, misalkan saya mau menjadi seorang dokter, saya mau menjadi seorang insinyur, saya mau menjadi seorang yang memiliki bengkel besar. Nah, berarti dia belajar mengenai mesin-mesin, misal mesin-mesin motor. Nah, bagi yang sudah tahu, oh saya mau ke sini, saya mau ke sini, saya mau ke sini, itu mudah. Tapi bagi yang belum tahu, nah, habis sekolah SMA saya kemana ya? Nah, ini ya, sedang masa pencarian identitas. Itu identitas pekerjaan. Ada lagi identitas percintaan, ya. Ini agak lebih rumit, ya. Jadi harap berhati-hati, terutama perempuan, jangan sampai menelan mentah-mentah gombalan para laki-laki. Yang berikutnya, masa munculnya ketakutan. Ketakutan akan apa sih? Ketakutan akan kehidupan. Nanti udah besar saya jadi apa ya? Nanti udah besar saya gimana ya? Nanti udah lulus SMA saya kerja apa ya? Nah, itu masa-masa ketakutan tuh, ya. Masa yang tidak realistis. Nah, gombalan-gombalan cinta ini tidak realistis. Kalian akan merasakan kenyataannya ketika nanti sudah menikah, ya. Karena masa-masa ini benar-benar masa-masa yang betul-betul, kalau dalam dunia internet tuh dunia maya, jadi tidak nyata. Banyak yang palsunya, teman palsu, ya, yang kita anggap teman, ternyata malah nusuk dari belakang, malah ngomongin kita. Nah, ini masa-masa yang sebetulnya banyak hal-hal yang kita tidak tahu di belakang ini. Lalu masa menuju dewasa. Nah, udah pasti kalian akan menuju dewasa. Berkarakteristik berperilaku dan pribadian remaja. Dengan memahami karakteristik remaja, orang tua atau guru akan lebih mampu merespons secara positif dan mencetuskan solusi efektif. Jadi kalian kalau punya masalah, curhatlah ke orang tua, curhatlah ke guru, curhatlah ke orang-orang yang sudah berpengalaman agar dapat solusi yang efektif. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Pertumbuhan dan perkembangan remaja itu memiliki perubahan dari segi biologis. Kalian sudah tahu sendiri segi biologis itu apa. Kalau laki-laki mungkin tumbuh jakun, sudah mulai mimpi basah, mimpi becek. Kalau perempuan mungkin payudaranya sudah tumbuh, terus juga menstruasi. Lalu perubahan kognitif, kalian mulai berpikir yang lebih kompleks, ya. Lalu sosial. Nah, sosial ini kalian mulai memilah-milah nih, mana temen best friend saya, bestie saya yang mana. Nah, ini kalau masa anak-anak kan mau main sama siapa aja, ya. Tapi kalau sudah remaja ini, biasanya kita sudah mulai memilih-milih teman yang enak diajak ngobrol oleh kita, siapa yang kira-kira yang harus dijauhi, siapa gitu. Fase-fase penting pada remaja. Nah, yang pertama adalah fase pueral. Pueral ini berasal dari kata puer, yang artinya anak besar
antara anak laki-laki dan perempuan mulai memisahkan diri, begitupun sebaliknya antara perempuan dan laki-laki mulai memisahkan diri. Jadi kalian dalam kita lanjutkan fase pueral. Pueral ini berasal dari kata puer yang artinya anak besar. Pada fase ini antara anak laki-laki dan perempuan mulai memisahkan diri. Ya, lanjut fase negatif. Pada fase ini remaja sering bersikap negatif. Di antaranya ciri-ciri remaja memiliki sikap negatif adalah cenderung apatis terhadap segala sesuatunya, penuh keraguan, tidak pasti dan tidak senang, tidak setuju dan sebagainya. Fase pubertas. Nah, ciri-ciri khusus dengan perubahan-perubahan yang mencolok seperti laki-laki terlihat berbentuk persegi wajahnya, sedangkan perempuan berbentuk bulat biasanya, ya. Hakikat pergaulan tidak sehat bagi remaja, yaitu pergaulan tidak sehat adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Pergaulan tidak sehat yang dimaksud adalah pergaulan yang melewati batas norma ketimuran yang ada. Penyebab pergaulan tidak sehat. Yang pertama, menghamburkan harta, ya, sering menghamburkan harta nih untuk memenuhi hasrat seksual. Yang kedua, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Yang ketiga, menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. 4, pikiran emosi yang tidak stabil. 5, bersikap tidak sabar. 6, banyak mengalami tekanan mental. 7, terjerumus dalam pesta narkoba. Nah, ini tidak sehat, ya. Dampak pergaulan tidak sehat bagi remaja, yaitu risiko terhadap pergaulan tidak sehat melakukan hubungan seks bebas. Nah, ini, ya, setelah pergaulan seks bebas, kalian bisa terkena penyakit HIV AIDS yang belum ada obatnya. Nanti kita bahas di pertemuan yang lain. Yang kedua, bahaya pergaulan bebas, yaitu mengakibatkan hubungan pranikah, juga mencakup bahaya bagi perkembangan mental. Nah, ini bagi perempuan, ya, harap hindari buaya-buaya darat, hindari gombalan-gombalan. Terus Bapak sarankan agar kalian tidak berpacaran, jadi langsung saja menikah, itu lebih bagus, ya. Hakikat sosial pada masa remaja, hubungan dengan teman sebaya. Menurut Santrok, teman sebaya adalah anak-anak atau remaja tingkat usia atau kedewasaan yang sama. Nah, jadi kalian memiliki teman di kelas atau di sekolah itu dengan rata-rata umur yang sama. Strategi untuk mencari teman dekat. Yang pertama, menciptakan interaksi sosial yang baik. Yang kedua, bersikap menyenangkan, ya. Yang ketiga, bertingkah laku murah hati. Yang keempat, menghargai diri sendiri. Yang kelima, menyediakan dukungan sosial seperti memberikan pertolongan, nasihat, saling menguatkan satu sama lain supaya kalian dapat memiliki bestie, ya, kalau dalam pergaulan sekarang. Dampak negatif dari penolakan teman yaitu anak akan merasa kesepian. Nah, jadi temanilah teman-teman yang sedang kesepian. Mungkin mereka butuh teman seperti kalian. Anak merasa tidak bahagia, tidak aman, anak kurang memiliki pengalaman belajar, anak mengalami konsep diri yang tidak menyenangkan, anak akan hidup dalam ketidakpastian. Hubungan dengan orang tua masa remaja adalah periode ketika konflik dengan orang tua meningkat. Nah, pada saat remaja ini biasanya kita sering berantem sama orang tua nih. Tapi harap hati-hati, ya, jaga emosi, jangan sampai mencaci maki orang tua. Hambatan pertumbuhan remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Internal dan eksternal akan merobohkan mental kalian, ya. Jadi kalian hindarilah sifat-sifat pesimis, hedonis, ya, kriminal. Nah, ini harus dihindari. Tantangan dunia modern terhadap remaja adalah zaman globalisasi seperti saat ini, dunia seolah tidak memiliki batas. Jadi kalian bisa akses apapun sekarang tanpa terbatas. Hambatan yang dialami oleh remaja adalah
Rasa ingin tahu yang besar dipadukan dengan keinginan untuk mengambil risiko, mencoba hal-hal baru, sikap tidak takut, semua itu menempatkan remaja pada posisi yang rawan. Jadi tetap Bapak nasihatkan kepada kalian bahwa semuanya harus hati-hati. Nah, beberapa kesulitan yang dialami remaja yaitu emosi yang masih labil, rasa ingin tahu yang tinggi, mudah jenuh, antisosial, penyalahgunaan narkoba atau obat terlarang, gangguan jiwa ya. Urgensi pembangunan karakter positif pada remaja. Remaja yang memiliki sikap positif senantiasa berupaya menjauhi konflik. Nah, ya. Jadi jauhilah konflik. Kiat-kiat sukses menjadi remaja. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Jadi kalian tujuannya harus jelas nih. Ketika masuk fase remaja nih, mau ngapain nih? Mau berprestasi ya, mau buat karya atau apa ya, atau mau meningkatkan skill kalian. Kedua, mempunyai perencanaan dan penjadwalan waktu untuk menuntun dalam mengetahui kapan harus melakukan sesuatu. Yang ketiga, mempunyai power reading. Yang keempat, melakukan mind mapping, pemetaan pikiran. Yang kelima, melatih pikiran agar memiliki super memory, daya ingat yang super. Baik, terima kasih. Itu saja penyampaian dari Bapak. Apabila ada pertanyaan, silahkan dapat ditanyakan pada saat jam pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.